Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Teguh Imansyah dengan NIM 20701211069. Pada kesempatan kali ini akan menjawab soal ujian akhir program studi komprehensif. Materi ujian yaitu metodologi pengajaran matematika. Dosen penguji yaitu Dr. Sri Sulastri SSI MSI. Baik, langsung saja kita pada soalnya, yaitu selesaikan integral e pangkat x sin x dx. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa bentuk soal di sini yaitu integral tak tentu, karena tidak ada batas bawah dan batas atas. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita menggunakan rumus integral parsial, yaitu integral u df sama dengan uf dikurang integral f du. Nah, kita tulis soalnya. Kita tulis soalnya di sini. Integral e pangkat x sin x dx. Nah, kemudian untuk kita masukkan ke dalam rumus, kita perlu mencari u, f, dan du. Nah, jadi kita misalkan dulu u itu sama dengan sin x. Ini sin x, kemudian df itu kita misalkan e pangkat x dx. Nah, kita turunkan sin x itu menjadi hasilnya yaitu cos x dx. Untuk turunan atau integral dari df yaitu integral e pangkat x dx. Jadi f nya itu hasilnya e pangkat x. Nah, di sini langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita gunakan integrasi parsial pertama. Jadi setelah kita dapatkan nilainya, nilai u, nilai f, nilai du, kita masukkan ke dalam rumus. Itu di sini. Nah, kita masukkan nilai u yaitu sin x, nilai f yaitu e pangkat x, kemudian dikurang integral nilai f itu e pangkat x, terus nilai du cos x dx. Kemudian kita tuliskan di sini supaya tidak ada dalam kurung lagi, sin x nya supaya tidak dalam kurung, itu kita kasih ke ini x, e pangkat x kita kasih ke depan menjadi e pangkat x sin x dikurang integral e pangkat x cos x dx. Nah, jadi kita peroleh hasil integrasi parsial pertama yaitu e pangkat x sin x dikurang integral e pangkat x cos x dx. Nah, selanjutnya kita ulangi dengan integrasi parsial kedua. Nah, kita fokus pada integral e pangkat x cos x dx ini. Nah, kemudian kita integralkan lagi. Jadi seperti tadi kita cari nilai u, nilai f, sama nilai du. Nah, di sini nilai kita misalkan u itu sama dengan cos x. Nah, terus df itu kita misalkan e pangkat x dx. Nah, hasil turunan dari cos x yaitu negatif sin x dx. Terus untuk nilai f nya yaitu e pangkat x.
Nah, jadi kita langsung saja kita kasih masuk ke dalam rumus. U-nya itu cos X, terus F-nya itu E pangkat X, kemudian dikurang integral F-nya itu E pangkat X, terus DU-nya itu negatif sin X dx. Nah, kemudian di sini ada tanda negatif, kita gabung sini negatif ketemu negatif jadi positif. Nah, jadi kita dapatkan nilai integral parsial yang kedua, yaitu E pangkat X cos X ditambah integral E pangkat X sin X dx. Nah, seharusnya kita selesaikan lagi dengan integral parsial, tapi ketika kita integralkan tidak akan habis. Nah, akan kembali ke awal. Kita bisa lihat di sini di hasilnya itu yaitu integral E pangkat X sin X dx. Nah, kita perhatikan ke soalnya itu negatif E pangkat X sin X dx. Nah, jadi sama. Jadi oleh karena itu kita modifikasi, yaitu integral parsial kedua kita substitusi ke dalam integral parsial yang pertama. Nah, jadi ini tadi integral parsial pertama yang ini E pangkat X sin X dikurang integral E pangkat X cos X dx. Nah, kemudian kita masukkan nilai hasil yang tadi, hasil parsial yang kedua yaitu yang ini, plus integral E pangkat X sin X dx. Nah, kita kasih masuk ke dalam persamaan atau integral yang pertama. Nah, sini dikurang, jadi di sini E pangkat X sin X dikurang, kita buka kurung besar, E pangkat X cos X ditambah ini tadi nilai yang kedua, plus integral E pangkat X sin X dx. Nah, kemudian tulis ulang E pangkat X sin X dikurang E pangkat X cos X dikurang integral E pangkat X sin X dx. Kenapa di sini tanda kurang? Karena di sini positif atau negatif. Nah, kemudian kita pindahkan ke sisi sebelah kiri yang ini, integral E pangkat X sin X dx. Jadi yang ini integral E pangkat X sin X dx. Terus yang ini kita tulis di sini E pangkat X sin X dikurang E pangkat X cos X. Ini sama yang ini soalnya. Nah, karena ini sama, ini juga sama, nah jadi yang ini yang sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri, ke sini, karena sini negatif pindah ruas jadi positif, jadi yang ini tambah ini jadi 2, jadi hasilnya itu 2 integral E pangkat X sin X dx. Nah, sama dengan E pangkat X sin X
dikurang pangkat X cos X. Kita tulis ulang yang ini biar yang ini. Nah, kemudian yang 2 ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi integral T pangkat X sin X dx sama dengan 1/2 pangkat X. Bisa lihat sini karena ini sama pangkat X, sini ada pangkat X, jadi kita jadikan satu saja. Nah, jadi di sini pangkat X sin X cos X kita tetap tulis di sini tanda kurang cos X. Nah, di sini tambah C karena integral tak tentu. Nah, soal selanjutnya yaitu selesaikan integral sin pangkat 3x dx. Nah, di sini ada soal sin pangkat ganjil. Nah, jadi untuk mengintegralkan sin pangkat ganjil kita harus mengingat rumus bahwasanya yang namanya sin kuadrat X bisa diganti jadi 1 dikurang cos pangkat 2x. Nah, jadi pertama kita ubah dulu. Nah, soalnya kita ubah menjadi ini, kita ubah integral jadi integral sin pangkat 2x sin x dx. Nah, kemudian karena di sini kan kita bisa di sini sin pangkat 2x. Nah, di sini ada sin pangkat 2x yang tadi. Nah, di sini sama dengan 1 dikurang cos pangkat 2x. Nah, jadi kita ganti sin pangkat 2 nya, sin pangkat 2x nya itu jadi 1 dikurang cos pangkat 2x sin x dx tetap ditulis kembali. Nah, kemudian kita misalkan y sama dengan cos x, maka kita cari turunan dari dy per dx, yaitu turunan dari cos x, yaitu negatif sin x. Nah, kita dapati dx sama dengan dy per negatif sin x, negatif sin x. Nah, kalau kita kembalikan ke sini, maka akan jadi integral 1 dikurang y pangkat 2 sin x dy per negatif sin x. Kenapa di sini y pangkat 2? Karena di sini kita sudah misalkan y itu sama dengan cos x. Nah, sini ada cos x, cos pangkat 2x. Nah, jadi kita ganti cos x nya jadi y. Jadi di sini y pangkat 2. Terus sin x kita tetap tulis sin x. Kemudian kan sini ada dx. Nah, sini ada dx. Kita ganti dx nya menjadi dy per negatif sin x di sini. Nah, kemudian kita dapat integral. Nah, kita integralkan
sebelum integral kan ini ada sin x, ini juga sin x. Nah jadi ini habis, terus di sini 1 dibagi negatif, jadi hasilnya negatif 1. Nah kemudian sini ada negatif y pangkat 2 dibagi negatif, jadi hasilnya itu positif. Jadi sini positif y pangkat 2 dy, karena sininya habis tadi. Nah sisa dy kita tulis kembali di sini, kemudian kita integralkan. Jadi integral dari negatif 1 yaitu negatif y, kemudian integral dari y kuadrat atau y pangkat 2 yaitu 1/3 y pangkat 3 dy. Nah ditambah c. Nah karena tadi kita misalkan itu y sama dengan cos x, nah di sini ada y, sini juga ada y. Nah kita ubah kembali y nya itu menjadi cos. Nah di sini kan negatif y. Nah jadi kita ubah sini negatif cos x. Nah ditambah 1/3, ini kan ada y pangkat 3. Nah jadi kita ubah cos pangkat 3 x tambah c. Nah soal selanjutnya, di sini soal tentukan f. Jadi di sini turunan parsial kedua ya, itu kita disuruh tentukan turunan f terhadap x yang pertama di sini terhadap x, terus ini terhadap y dari fungsi fx sama dengan x per y ditambah cos xy. Nah penyelesaiannya itu diketahui fungsi fx, y sama dengan x dibagi y ditambah cos xy. Nah kita akan menghitung turunan parsial terhadap x kemudian terhadap y. Nah jadi kita turunkan parsial dulu terhadap x, yaitu do f per do x. Nah kita gunakan aturan turunan fungsi pecahan dan turunan komposisi atau aturan rantai, karena di sini bentuknya pecahan. Sini ada x per y. Nah turunan dari x per y terhadap x adalah 1/y, karena y itu dianggap konstan karena kita parsialkan terhadap x dulu. Nah jadi y itu dianggap konstan. Nah kemudian yang ini turunan dari cos xy terhadap x adalah negatif sin xy. Kemudian turunan dari xy terhadap x yaitu negatif sin xy dikali y. Maka turunan parsial f terhadap x yaitu x per y dikurang y dikali sin xy. Kemudian untuk turunan parsial terhadap y yaitu do f per do y. Nah turunan dari x per y terhadap y yaitu negatif x per y pangkat 2. Nah turunan dari cos xy terhadap y adalah negatif sin xy. Turunan dari xy terhadap y sama dengan negatif sin xy dikali x. Kalau kita turunkan terhadap y,
maka nilai X-nya itu konstan. Maka do F per do Y sama dengan X per Y pangkat 2 dikurang X dikali sin XY, sehingga diperoleh turunan do F per do X sama dengan 1 per Y dikurang Y dikali sin X Y. Kemudian do F per do Y sama dengan negatif X per Y pangkat 2 dikurang X dikali sin XY. Model pembelajaran matematika itu yang pertama, model problem based learning atau PBL. Nah, pengertian dari problem based learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan memberikan masalah kontekstual nyata sebagai stimulus belajar yang harus diselesaikan melalui eksplorasi, diskusi, dan refleksi. Adapun langkah-langkah PBL yaitu yang pertama, orientasi masalah. Guru menyajikan masalah kontekstual yang relevan dengan kehidupan nyata. Yang kedua, mengorganisasi siswa. Siswa dibagi kelompok dan memahami masalah. Yang ketiga, memandu penyelidikan individu atau kelompok. Siswa mengumpulkan informasi dan menyusun pemecahan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Siswa mempresentasikan hasil pemecahan masalah. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan. Siswa dan guru merefleksi proses dan hasil belajar. Yang kedua, model discovery learning adalah model pembelajaran yang menekankan pada proses menemukan konsep atau prinsip melalui pengalaman atau eksplorasi mandiri oleh siswa. Langkah-langkah discovery learning yaitu yang pertama, stimulasi. Guru memberikan rangsangan berupa masalah atau fenomena. Yang kedua, problem statement atau identifikasi masalah. Siswa mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Siswa mencari dan mengumpulkan informasi. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Siswa mengolah dan menganalisis informasi. Yang kelima, verification atau pembuktian. Siswa menguji atau membandingkan hasil dengan teori. Yang keenam, generalisasi atau menarik kesimpulan. Siswa menyimpulkan konsep atau prinsip yang ditemukan. Kemudian model pembelajaran matematika yang ketiga yaitu model kooperatif tipe jigsaw adalah model pembelajaran kooperatif di mana siswa bekerja dalam kelompok asal dan kelompok ahli untuk memahami bagian materi yang berbeda lalu saling mengajarkan. Langkah-langkah jigsaw yaitu pertama, membagi siswa ke dalam kelompok asal. Setiap kelompok terdiri dari anggota dengan peran berbeda. Kedua, membentuk kelompok ahli. Setiap anggota bertemu dengan anggota dari kelompok lain yang mempelajari topik yang sama. Ketiga, diskusi kelompok. Ahli kelompok ahli mempelajari topik masing-masing. 4. Kembali ke kelompok asal dan mengajar. Setiap anggota mengajarkan bagian yang dipelajarinya ke anggota lain. Kelima, presentasi dan penilaian kelompok. Mempresentasikan hasil diskusi dan guru memberikan penilaian. Selanjutnya, komponen-komponen RPP yaitu A. Bagian A, identitas sekolah, memuat informasi, nama satuan pendidikan, materi pelajaran, kelas atau semester, tahun ajaran, alokasi waktu.
Bagian B, kompetensi inti atau KI. Kompetensi umum siswa dalam sikap spiritual atau KI 1, sikap sosial atau KI 2, pengetahuan atau KI 3, dan keterampilan atau KI 4. Bagian C yaitu kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian. KD pengetahuan dan KD keterampilan dari KI 3 dan KI 4. Indikator hasil belajar terukur yang menjabarkan KD. Bagian D, tujuan pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai peserta didik setelah kegiatan pembelajaran dirumuskan dengan jelas dan terukur. Bagian E, materi pembelajaran. Ringkasan materi esensial yang sesuai dengan KD mencakup fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Bagian F yaitu metode pembelajaran. Metode atau pendekatan yang digunakan seperti problem based learning, discovery learning, project based learning. Bagian G, media, alat, dan sumber belajar. Nah, media seperti alat bantu visual atau audio, alat dan bahan seperti benda konkret, perangkat, TIK. Kemudian sumber belajar, buku teks, modul, internet, lingkungan. Bagian H, langkah-langkah pembelajaran terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap yang pertama pendahuluan, berisi tentang salam, doa, persepsi, motivasi, menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Tahap kedua yaitu kegiatan inti, berisi tentang menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Tahap ketiga yaitu penutup, berisi tentang refleksi, menyimpulkan hasil belajar, evaluasi, dan tindak lanjut atau tugas. Kemudian bagian I, penilaian pembelajaran, meliputi sikap atau observasi, pengetahuan yaitu tes tulis atau lisan, keterampilan yaitu praktik, project, portofolio, disertai dengan rubrik atau pedoman penskoran. Nah, metodologi penelitian. Analisis kemampuan literasi matematika dalam menyelesaikan soal transformasi geometri siswa kelas 9 SMP Negeri 29 Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan kemampuan literasi matematika siswa dalam menyelesaikan soal transformasi geometri yang mencakup aspek merumuskan masalah secara matematis, menggunakan konsep, fakta, dan prosedur matematis, dan mengintegrasikan dan mengevaluasi hasil matematika. Adapun subjek penelitian yaitu siswa kelas 9 SMP Negeri 29 Makassar yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan tingkat kemampuan matematika, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Adapun instrumen penelitian pada skripsi ini yaitu yang pertama soal tes literasi matematika materi transformasi geometri berbentuk uraian. Yang kedua pedoman wawancara. Yang ketiga lembar observasi. Kemudian teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis secara deskriptif berdasarkan jawaban siswa dan ahli dan hasil wawancara untuk mengungkap tingkat kemampuan literasi matematika masing-masing subjek. Nah, itu pun tadi jawaban dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan maupun ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.